Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga hari ini anak-anak baik dan sehat ya, dan tetap semangat belajarnya. Hari ini kita akan belajar tema 8 Praja Muda Karana, subtema 2 Aku Anak Mandiri, pembelajaran 6. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Udin, pemimpin kelompok Barung Biru. Udin memimpin teman-temannya mendirikan tenda untuk berkemah. Udin membagi tugas kepada semua anggota kelompok. Pembagian tugas dilakukan secara adil dan merata. Udin membagi tugas sesuai dengan keterampilan anggota kelompok. Semua anggota kelompok mengerjakan dengan senang dan gembira. Semua anggota mengerjakan pekerjaan secara mandiri. Ini ya anak-anak ya, ini kelompoknya ada yang mendirikan tenda, ada yang merapikan barang-barangnya, kemudian ada yang memasak. Udin membagi tugas secara adil kepada semua anggota kelompok. Pembagian tugas disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki anggota. Udin selalu melaksanakan pengamalan sila kelima Pancasila. Sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang sila kelima berupa padi dan kapas. Perhatikan perilaku sehari-hari berikut. Tarik garis untuk menghubungkan dengan lambang sila Pancasila yang sesuai. Membantu teman yang kesulitan dan mendengarkan pendapatnya. Ini termasuk apa anak-anak? Sila kedua Pancasila, yaitu rantai. Kemudian bermain dengan semua teman tanpa pilih-pilih. Ini termasuk sila kelima dengan lambang padi dan kapas. Mengerjakan tugas kelompok. Ini termasuk sila ketiga dengan lambang pohon beringin. Mendiskusikan kegiatan yang akan dilaksanakan. Ini termasuk sila keempat dengan simbol kepala banteng. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. Ini termasuk sila pertama dengan lambang bintang. Apakah kamu sudah bersikap adil pada temanmu? Ini menurut pendapat anak-anak ya. Jika anak-anak sudah adil, bersikap adil, berarti ditulis sudah ya. Berikan contoh sikap yang menunjukkan kamu adil terhadap teman-temanmu. Ini contohnya ya anak-anak ya. Misalnya mengajak bermain dengan semua teman dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua teman. Anggota pramuka yang sudah berlatih diberikan tanda kecakapan khusus. Hal itu termasuk salah satu sikap adil. Perhatikan gambar berikut. Beri tanda centang pada tanda pramuka yang dapat kamu temukan pada gambar sebelah ini ya anak-anak ya. Perhatikan, ini ada tenda dan ada anak yang sedang memasak ya anak-anak ya. Tanda pramuka yang dapat ditemukan yaitu ini ya anak-anak ya. Berarti yang kita centang ini ya.
Anak-anak ini tidak memakai seragam pramuka, dia hanya memakai kaos, jadi tidak ada lambang-lambang yang dapat ditemukan selain lambang yang ada di topinya ya anak-anak ya. Beri tanda centang pada tanda kecakapan khusus yang bisa diterima anggota pramuka pada gambar berikut ini. Ini apa anak-anak? Masak ya, berarti kita pilih yang ini. Memasak. Buatlah cerita singkat berdasarkan gambar tersebut. Anak-anak nanti dapat membuatnya ya. Ini Bu Lilis kasih contoh. Pramuka Siaga SD Nusantara akan mengadakan kegiatan berkemah. Semua anggota barung mengerjakan tugasnya masing-masing. Mereka saling bekerja sama. Ada anggota pramuka yang pandai memasak sehingga mendapat TKK untuk memasak. Ada syarat kecakapan umum wajib yang harus dipenuhi anggota pramuka. Syarat tersebut tercantum dalam sebuah buku. Buku itu disebut buku syarat kecakapan umum. Buku syarat kecakapan umum disingkat buku SKU. Isi kecakapan pada SKU kelompok siaga dan kelompok lainnya berbeda. Perhatikan buku SKU berikut ini. Apakah buku SKU tersebut berbentuk persegi atau persegi panjang? Mengapa? Jelaskan. Ini ya anak-anak ya, buku SKU-nya ya. Buku SKU siaga berbentuk persegi panjang karena sisi yang berhadapan sama panjang dan memiliki 4 sudut siku-siku. Ini ya anak-anak ya. Sisi ini berhadapan dengan ini sama panjang ya anak-anak ya. Sisi bawah berhadapan dengan sisi yang atas sama panjang ya anak-anak ya, dan memiliki 4 sudut siku-siku. 1, 2, 3, 4. Siti memiliki beberapa tanda pengenal seperti berikut. Tanda jabatan berbentuk persegi panjang. Ini ya anak-anak ya. Ini ada pemimpin barung utama, pemimpin barung, wakil pemimpin barung. Tanda barung berbentuk segitiga. Tanda pandu sedunia berbentuk persegi. Apakah kamu tahu perbedaan ketiga bentuk tersebut? Tuliskan perbedaan pada tabel berikut. Segitiga sama sisi. Banyak sisinya ada 3. Banyak titik sudutnya ada 3. Ukuran sisi yang dimiliki sama panjang. Sisi-sisinya sama panjang ya anak-anak ya. Kemudian persegi. Banyak sisi ada 4. Banyak titik sudut ada 4. Ukuran sisi yang dimiliki sama panjang. Kemudian bangun persegi panjang. Banyak sisi 4. Banyak titik sudut 4. Ukuran sisi yang dimiliki, sisi yang berhadapan sama panjang. Perhatikan bangun-bangun di bawah ini. Jawablah pertanyaan dengan cara memberi warna pada jawaban yang tepat. 1. Bangun manakah yang memiliki 4 sisi dan panjang semua sisinya sama? Ini ya anak ya. Panjang sisinya sama ya. Kemudian 2.
Bangun manakah yang memiliki 3 sisi? Ini ya anak-anak ya, 3 sisi ya. Dan nih. Tugas: buatlah gambar seperti petunjuk berikut. Soal nomor 3, bangun datar memiliki 4 sisi. Kedua sisi yang berhadapan sama panjang, memiliki 4 titik sudut. Semua sudut yang dimiliki merupakan sudut siku-siku. Soal 4, bangun datar yang memiliki 3 sisi dan 3 titik sudut. Soal 5, bangun datar memiliki 4 sisi. Semua sisi berukuran sama, memiliki 4 titik sudut. Semua sudut yang dimiliki merupakan sudut siku-siku. Nanti anak-anak tugasnya menggambar ya, gambarnya sesuai dengan petunjuk. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak memahami yang Bu Lilis sampaikan. Selalu jaga kesehatan, istirahat yang cukup, dan selamat menjalankan ibadah puasa. Semangat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.